Iya, daripada uang mandek ditaruh Betul, di di bawah tabungan. bantal gitu ya. Iya, kena inflasi Iya. gitu. Tapi minimal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Everyday is Holiday. Minggu ketiga ya ini ya. Minggu terakhir ya, Pak. ya Minggu terakhir di bulan November menuju tahun baru, guys. Jadi pagi hari ini kita bahas terkait dengan investasi selain saham. Gimana tuh, Pak Cis? selain saham ada namanya reksadana dan obligasi, Pak, di pasar modal kita gitu. Ada dua itu ya. Ada dua. Nah, Ada- secara detailnya seperti apa sih, Pak? Nggak mulu saham. Ah, gitu. betul, Nah, itu betul. seperti itu, Pak. Jadi kalau investasi di pasar modal itu kan ada 3 jenis ya, Pak ya. Ya. 3 jenis produk investasi, yaitu saham yang sering kita bicarakan, Ya. lalu ada reksadana dan ada obligasi. Mungkin di video kali ini saya coba bahas tentang reksadana kali ya, Pak. Boleh. Jadi siap. nggak melulu tentang saham gitu. Ini menarik banget nih. Tapi sebelumnya mohon maaf ini Pak, saya pakai masker karena takutnya menular. Aman. Semoga cepat sembuh, Pak. Amin. Ya. Nah, jadi kita bahas reksadana dulu ya, Pak ya. Siap. Reksadana itu dia terbagi dari, saya bilang, 5 jenis ya. 5 jenis reksadana. Nah, apa sih, sebelum saya jelasin 5 jenis ini, apa sih keuntungan dari reksadana itu jika kita berinvestasi di sana? Yang jelas, return dan resikonya lebih terukur. Oke. Returnnya dia lebih jelas. Oh, ada angka pasti 5%, 7% gitu. Itu tiap tahunnya ya? Iya, betul. Dan resikonya juga lebih terukur. Tidak terlalu beresiko seperti saham gitu. Nah, jadi di reksadana ini ada 5 jenis gitu. Yang pertama ada reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap, reksadana saham, reksadana campuran yang mana mengikuti ketiga ini ya, campuran ini. Nah, yang terakhir itu ada yang namanya reksadana terproteksi gitu, Oke. Pak. Nah, mungkin kita sangat familiar gitu ya, Pak, di dunia ini ada deposito bunganya sekian, anggaplah 5% gitu bunganya. Nah, sama reksadana juga sama. Bunganya sekian gitu, tapi tidak pasti kalau di reksadana. Kalau yang pasti itu ada di reksadana terproteksi gitu. Angka atau bunga yang kita terima, return yang kita terima itu pasti kalau reksadana terproteksi. Tapi kalau keempat jenis yang tadi saya sebutkan itu tidak pasti. Cuma ada beberapa yang hampir pasti dan setiap tahunnya konsisten di angka itu, yaitu reksadana pasar uang dan pendapatan tetap gitu. Jadi kalau kita mau yang pasti-pasti kan banyak orang ya, Pak ya, para orang-orang yang punya banyak duit, bingung nih taruh duitnya di mana. Kalau taruh di celengan takutnya habis gitu, ya udahlah saya depositokan aja gitu. Takut hilang. Saya depositokan aja deh di bank A gitu ya. Bank A bisa kasih 5% gitu. Nah, untuk tempo 5 tahun gitu pencairannya. Oke. Biasanya kan seperti itu ya, Pak. Nah, sama kayak di reksadana juga gitu. Kalau kita mau compare dengan deposito, itu ada yang namanya reksadana pasar uang. Nah, returnnya juga sama, hampir sama dengan deposito dan bahkan lebih tinggi daripada deposito. Jadi duit kita sama si manajer investasi ini ditaruh di instrumen seperti deposito dan obligasi yang sudah mau jatuh tempo. Kalau di reksadana pasar uang gitu, nggak jauh-jauh dari situ. Jadi ketika kita beli reksadana pasar uang, returnnya anggaplah 5%, itu nggak ada tempo. Misalkan 3 tahun harus dicairkan, nggak ada seperti itu. Misalkan tahun depan kita butuh untuk renovasi rumah, cairkan aja, bebas penalti, bebas biaya, dan juga returnnya lebih gede daripada deposito gitu. Oke. Misalnya nih di Januari kan mulai lagi nih bayar anak kuliah nih. Betul, Pak. Biaya SPP. Nah, Betul. ini bisa kita cairkan Bisa. tanpa harus ada penalti ya. Betul, tanpa harus ada penalti, menarik bisa kita banget cairkan kapan aja Oke. gitu. Dan itu pun hitungan dapat bunganya dapat juga walaupun nggak full gitu ya. Walaupun nggak full. Oke. Tetap diperhitungkan ya. Ya, betul, Pak. Nah, jadi mungkin orang-orang dulu termasuk orang tua saya, Pak,
itu masih lebih suka Deposito. taruh duitnya di deposito gitu. Selain emas ya. Ya. Kalau emas ini kan instrumen yang berbeda ya. Betul. Nah, gitu untuk pelindung nilai. Nah, kalau orang-orang dulu yang belum mengerti saham gitu, belum mengerti pasar modal, mereka ya udahlah percayakan aja di bank gitu. Bank nawarin, "Bu, ada produk returnnya 7% Bu per tahun, fix gitu. Nanti akan dibayarkan setiap bulan." Oh iya, saya punya 1M, 7%-nya berarti 70 juta. Oh, lumayan nih. Ya udah ikut aja gitu. Padahal nggak seperti itu. 7%, terus ada kalau di deposito itu ada ini ya, pajak 20% gitu. Berarti kan 5%-an ya, 5,4% yang akan kita terima. Itu pun bank yang memberi yang bisa memberikan 7% itu kan pasti suku bunga lagi bagus, lagi naik gitu. Makanya dia berani ngasih gede. Padahal dari segi BI rate atau LPS pun, lembaga penjamin simpanan, tidak berani mengcover sampai 7%. Ada batasnya kalau nggak salah 4-5% deh setahu saya. Jadi kalau misalkan bank tersebut gagal bayar ya otomatis yang dana nasabah yang akan dikembalikan ya cuma bunga sekitar 4%-an gitu, Pak. Oke. Gitu. Nah, daripada di deposito, mending sedikit-sedikit kita coba beralih ke reksadana. Reksadana ya. Nah, salah satunya dari kelima jenis reksadana yang saya sampaikan tadi, saya fokusnya kedua aja nih, Pak. Oke. Apa itu? Yang pertama reksadana pasar uang dan yang kedua reksadana pendapatan tetap. Oke. Kenapa saya nggak rekomendasi reksadana saham dan reksadana campuran? Karena saya pribadi tahu cara trading saham seperti apa, cara pilih saham yang tepat seperti apa. Betul. Jadi saya mungkin nggak perlulah pakai jasa dari manajer investasi untuk mengelola duit saya di reksadana saham. Mending saya pribadi yang ngelolanya. Jadi kalau saya taruh reksadana ya pendapatan tetap dan juga reksadana pasar uang. Nah, kalau yang proteksi ini ya sama aja kayak obligasi, kayak deposito yang fixed rate hitungannya, Pak. Baik. Gitu. Jadi memang sih kalau orang dulu ya, orang tua dulu tuh biasanya sedikit-sedikit deposito. Betul. Dan istilah reksadana ini kan Belum familiar lah. belum familiar dan ibarat kata kayak teknologi ini masih gaptek nih gitu. Betul. Nah, ini makanya ada alternatif lain di investasi yaitu reksadana ini kan. Betul, Pak. Nah, bagaimana sih secara detailnya? Banyak referensi di buku pun ada tuh. Betul. Di online pun ada apa sih reksadana. Betul. Nah, buat teman-teman semua yang ingin investasi, misalnya mau mendekati pensiun nih, Betul. dananya mau ditaruh di mana gitu. Nah, ini ada beberapa alternatif investasi yang menarik sebenarnya. Betul. Selain yang saham. Betul. Kalau saham kan medium risk. Betul. High risk malah, Pak. High risk malah. High risk malah. High risk. Jadi harus ada skillnya gitu loh. Betul. Nah, kalau reksadana kalau belum ada skillnya, minimal inilah risknya nggak ada malahan nggak ya? Risknya ya? Atau gimana? Kalau di reksadana pasar uang dibilang nggak ada risknya, Ada tetap. ada, tapi sepengalaman saya Ya. berinvestasi di ini selalu untung, Pak. Oh, selalu untung ya. Walaupun ya untungnya nggak gede gitu. Ya Kan- minimal aset nambah gitu. Minimal aset nambah. Iya, daripada uang mandek ditaruh Betul, di di bawah tabungan. bantal gitu ya. Iya, kena inflasi Iya. gitu. Tapi minimal aset nambah di atas inflasi ya, Pak. Oh, Dan di atas inflasi di ya? atas deposito juga, Pak. Ya, oke. Kalau kita taruh di reksadana pasar uang gitu. Ruginya ya pasti ya, semua instrumen investasi itu adalah resikonya gitu, Pak. Ya. Ya jadi harus saya bilang reksadana pasar uang pun juga pasti ada resikonya walaupun 0,00%. Oke. Ini menarik sekali ya teman-teman buat tambah ilmu ya. Ada insight baru terkait, bukan baru artinya insight yang mungkin yang teman tadinya nggak tahu tentang reksadana gitu. Saya sendiri kemarin-kemarin kan nggak tahu nih reksadana. Ketemu Pak Ajis tahu nih. Oh iya. Oke lah, mulai dari reksadana gitu. Betul. Itu menarik banget dan kembali lagi bersama channel Everyday Holiday. Jangan lupa selalu upskill lah. Iya, betul. Ya, Pasti. semua yang bermanfaat itu ada manfaatnya, intinya gitu loh. Iya. Oke guys, inilah diskusi singkat terkait dengan reksadana. Jangan lupa selalu subscribe dan mengikuti ilmu-ilmu yang lain ya. Iya. Oke, Reksadana. Pak Jess, makasih banyak
Sama-sama Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.